Halo, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Kuharap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah karma untuk seseorang yang memang menyakitimu. Menyakiti itu dari perasaan, dari perkataan, dari sikap ya. Dan kita akan lihat karma seseorang yang menyakitimu. Karma ini datang ke pria atau wanita. Ada kartu King of Pentacles, energinya itu kalau saya lihat ya, kebanyakan pria. Tapi kalau misalnya ada wanita, tapi wanitanya tuh agak sedikit kalau ngomong tuh kasar. Dalam arti, dia nggak ada feminin-femininnya. Gampang marah. Terus orangnya itu maskulin. Ya. Lalu di sini. Mereka punya sifat merendahkan. Yang kedua, ada kartu Two of Wands. Two of Wands artinya apa? Two of Wands artinya adalah tadinya kamu dekat sama dia. Tapi gini, di dekatnya itu dia kebanyakan kayak menggurui. Ya, pengen jadi leader tapi tidak memberikan kemajuan. Nah, orang ini punya energi toxic positivity. Karena setiap apapun ya yang kamu lakukan adalah salah di mata dia. Ya, padahal udah misalnya nih ada tulisan. Misalnya nih ya, kamu punya usaha gitu. Misal dia teman kamu, terus tiba-tiba dia tuh pengen nyelak, harganya jangan segini dong. Kamu jangan bisnis deh kalau harganya segini, misalnya gitu. Ya, ada kata-kata kayak gitu. Nah, itu kita akan lihat karmanya. Ya, contoh, jadi itu orang yang menyakiti hati kamu dari perkataan atau ucapan. Sebentar ya, ini aku benerin dulu soalnya miring. Oke. Sebetulnya, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan lebih dalam, kita akan lihat dia itu gimana ke kamu. Ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands itu artinya adalah gini. Dia selalu mau kayak didahulukan. Kamu melihat dia itu tuh kayak wow banget gitu. Pengen dieluk-elukan. Ya. Orangnya juga tuh persistence dan dominator banget. Ada kartu Five of Cups, kamu kayak nggak mau diterima tuh. Kalau misal kamu ngeluh, kamu kritik, itu dia nggak mau terima. Ya. Kartu Page of Cups selalu merasa benar. Dan ada kartu King of Wands, dia ini orang yang keras kepala, anti kritik. Jadi kalau aku bilang, ya kalau dibilang pertemanan, ini nggak pertemanan. Tapi siapa yang dominan, siapa yang nggak dominan. Ya, sebentar aku makan permen dulu. Kita lihat sama-sama. Ada kartu Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini menunjukkan apa? Menunjukkan energi di mana orang ini tuh pengen selalu dilihat yang baik. Pengen dilihat tidak ada cacat di depan. Hanya orang-orang dekat aja yang tahu kejelekan dia tuh gimana. Ada kartu Queen of Cups. Aku tuh kayak ngeliat Queen of Cups itu tuh kalau di orang ini ya, dia tuh kayak less empati. Orangnya less empati. Jadi aku akan baca ini sebagai kebalikan ya. Semuanya sifatnya kebalikan. Karena kalau misalnya baik, apa karmanya ya kan? Karmanya pasti karma baik. Kita mau lihat karma buruknya. Ada kartu Justice. Orangnya itu sangat subjektif. Kalau dirasa tidak menguntungkan, dia nggak akan ngebelain. Orangnya licik, penuh dengan kesengajaan. Memang dia senang dengan dominasi, ya. Nampak orang tuh di depan dia tuh sebagai stupid person gitu, ya.
nampak di depan mereka, kamu tuh di depan dia tuh kayak stupid, kayak nggak ngerti apa-apa, selalu dibuat tuh dan digenjat kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak berdaya. Ya, biasanya teman-teman kayak gini datangnya itu dari mana sih? Di kantor, ya, mungkin bos kamu, mungkin teman sekolah, itu bisa. Jadi punya energi itu yang kalau misalnya kamu happy, mereka nggak suka, dan biasanya ini bergerombol. Kartu the moon itu menunjukkan apa? Ada kartu confusion and secrets uncertainty. Kamu tahu yang jelas kelihatan ya, hidupnya orang ini tuh sebetulnya tidak ada energi baik yang terbuka. Dalam arti tidak, energi terbuka tuh gimana? Akan diberikan kabut sama semesta. Semesta akan memberikan kabut. Jadi kayak matanya dia tertutup sama kabut besar gitu. Jadi kalau bisa kamu nanya, Kak ini bisa sadar gak sih? Enggak dulu ya. Tuhan itu pasti akan membiarkan dulu, dimana Tuhan itu mau melihat ketika hidup dia tuh diberikan kabut yang besar, jalan buntu, dia berubah nggak? Tapi kan kalau orang kayak gini tuh kesadarannya kurang ya. Dan ada kartu justice, itu menunjukkan bahwa khususnya di tahun ini dia akan terkena karma yang cukup besar. Apakah karmanya itu? Gini, ini karmanya datang dari kamu. Ketika kamu manifestasi, awas lu ya, lu bakalan single forever, nggak ada yang mau sama lu, sengsara lu gitu. Misal menyumpah seperti itu bisa kejadian karena hati kamu tuh sakit, udah kayak bertubi-tubi. Ada kartu excitement atau creative ideas, artinya adalah ya, yang aku bisa lihat ada kartu excitement atau extrovert. Dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak akan mengarahkan dia. Jadi kalau dibilang akan tersesat, ya akan tersesat terus gitu ya. Dan ada kartu Seven of Cups, dia di sini akan dibuat banyak pilihan. Semesta akan memberikan dia tuh kayak jalan yang berputar-putar aja gitu. Pilih ini nggak cocok, pilih ini nggak cocok, jalan ini, jalan itu nggak cocok. Ya, jadi kesulitannya itu pasti ada dan akan dibuat selalu bingung. Karena kenapa? Matanya sudah tertutup dengan kabut. Jadi semesta itu kalau memberikan karma, dia akan membuat orang itu destruktif sendiri. Karena semesta kan pasti kalau misalnya gini, ya Tuhan aku sakit hati banget Tuhan, aku udah berusaha yang terbaik gitu, tapi gini. Tuhan itu dengar. Dan apabila yang sakit bukan hanya kamu, semuanya misalnya, ya banyak orang, nggak cuman kamu, itu akan instan karmanya. Ya kita akan lihat karma instan apa. Karma instan apa? Kita masuk ke kehidupan secara generalnya ya. Two of Wands. Secara general, opportunity yang baik tidak akan datang. Kalaupun dia datang, ya ada opportunity datang, dia nggak akan diberikan kelancaran untuk menjalani hal tersebut. Atau dia di sini bisa saja mengabaikan kesempatan. Banyak kesempatan yang dia sia-siakan di hidupnya. Dari sisi cinta, dia akan terjebak dengan hubungan toksik. Mungkin yang tadinya baik-baik ternyata nanti disakiti. Ya. Dari keuangan atau rezeki,
perlahan-lahan keuangan dan rezeki, kalau memang dasarnya ini didasari dengan sakit hati, mohon maaf ya teman-teman, 6 sword itu rezekinya akan pergi. Rezekinya tidak akan lama. Uang yang dihandle, kekayaan yang stay sekarang ini akan diambil, akan dihempaskan dari dia, dijauhkan dari rezeki. Atau kalau dalam kerjaan dia bisa membuat keputusan, misalnya resign gitu karena pede, terus tiba-tiba nggak dapat kerja. Dari keluarga, beban keluarganya akan makin banyak. Ya, orang-orang yang di dalam keluarganya akan memberikan tekanan penuh kepada dia sampai dia ngerasa capek sekali. Kemudian kehidupan secara all general. Queen of Pentacles. Oke. Kedepannya nanti dia akan lebih maju karena bentuk belas kasihan seseorang. Apakah di sini bisa bangkrut? Yes. Ya. Terus apa yang paling sakit nanti Kak karmanya? Four of Swords. Ini paling jelek-jeleknya akan diberikan musibah. Dalam arti dia akan lebih banyak diam di rumah. Mohon maaf, mungkin sakit, ya, kesehatannya memburuk. Nah, dari sini orang ini akan diberikan namanya hidayah atau pertobatan, ya, pertobatan. Nah, di sini karena dia mungkin banyak dosa atau apa, dia baru sadar, oh ternyata selama ini aku itu seperti ini. Apakah ada orang yang peduli? Ada kok nanti orang yang peduli. Jadi mungkin kayak teman-teman dia atau kamu mungkin itu mulai memaafkan perlahan-lahan. Pada akhirnya dia akan dikelilingi dengan orang-orang yang pernah dia sakiti. Tapi orang-orang yang dia pernah sakiti mungkin ya datang hanya untuk memberikan maaf. Apakah ini bisa mengancam nyawa Kak? Allahualam. Tapi sepertinya di akhir-akhirnya akan kayak dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin pernah punya rasa dendam gitu. Jadi mungkin ada pepatah, kamu harus minta maaf nih dengan ini, dengan semua, ya. Jadi kapankah energi ini akan terasa? Kapankah mereka yang menyakiti kamu mulai mengalami kejatuhan? Four of Pentacles. Kalau kita lihat di sini, harusnya sekarang sudah mulai berjalan, teman-teman. Ya, Januari itu sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Ada beberapa mungkin yang kamu dengar, ada yang usahanya bangkrut. Ada yang mungkin mulai starting dihianati oleh pasangan. Ada yang kamu dengar mulai sakit. Dan itu sudah perlahan-lahan nanti menggerogoti. Ya, nah, kenapa sih semesta itu memberikan karma buruk kepada dia yang menyakitimu? Karena gini, Tuhan itu nggak senang ya. Tuhan itu menciptakan manusia untuk tidak disakiti oleh orang lain. Tuhan itu memberikan rasa kita tuh harus saling tabayun, hormat menghormati. Kita harus saling mencintai diri kita sendiri. Dan tidak boleh namanya dihina oleh orang lain. Ada kartu Four of Wands. Ini tuh kayak menunjukkan bahwa semesta itu memberikan sebuah cobaan, ya, memberikan karma kepada dia supaya dia tuh sadar di mana dia itu adalah manusia yang diciptakan nasibnya itu juga harus menghormati manusia lain. Nasib kamu tuh tidak seindah ini kalau bukan berkah dari aku, kan gitu. Semesta ngomong seperti itu. Dan dikembalin lagi ke jalan yang lurus. Walaupun kamu sakit ya, dan kamu merasa kadang-kadang musibah,
ya, musibah, sakit yang kita rasakan mungkin itu adalah kumpulan energi dari mungkin orang lain yang membenci kita. Jadi kalau kataku, hati-hati dengan berucap. Hati-hati dengan berucap ya. So, pada akhirnya seperti apa ini? Orang yang menyakitimu terhadap dirimu. Jangan heran, nanti akan ada yang datang untuk berubah, untuk minta maaf dan berubah. Dan di sini, ini semacam kayak sinetron Hidayah aja ya. Siapapun itu, di sini dia pengen datang, mendekat, pengen diberikan kesempatan lagi, minta maaf ya, dan berharap hubungan ini tuh bisa kembali kayak dulu lagi, normal, kayak gitu. Karena jujur dia pun sendiri di sini kayak enggak kayak pada akhirnya tuh ngerasa sendirian, teman-teman. Orang-orang yang mungkin tadinya mendukung dia tiba-tiba perlahan-lahan menjadi menjauh, ya kan? Dan pada akhirnya dia ingat, oh mungkin aku pernah sakit hati karena pernah ngomongin kamu, gitu. Mungkin berat sih kamu maafin, tapi ya begini, ini adalah karma untuk mereka yang mempermainkan kamu. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Aku harap kalian suka dengan bacaannya. See you. I love you. Bye bye.